kerajaan kekal. Berhubungan dengan tema ini, kami telah memilih sebagai pemimpin Mazmur pasal 100 ayat 2 dan 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan penyedialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan ibadah minggu. Tolong kami untuk memusatkan hati pikiran kami dalam ibadah ini, dan ibadah saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab sesuai dengan tema ibadah dan merenungkannya, saat ini marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Pamanatan kita. Oleh karena itu, saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Iya Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Tertunduk kami sambil kami mengakui bahwa sesungguhnya setiap kami tidak sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Engkau, pun juga terhadap sesama kami. Terkadang kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Terkadang kami masih bersandar pada kekuatan, bahkan cenderung kami mengidolakan, mendewakan, mengistimewakan dengan apa yang kami miliki. Ini setiap kami yang datang mengakui segala dosa-dosa kami. Biarlah kiranya Tuhanlah yang memahami kehidupan kami, sehingga kami yang ada saat ini, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu, pembaharuan hidup, dan senantiasa mau insaf dan bertobat. Ini kami yang memohon. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Ia Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Dia sering berkata
Kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai 16. Biarlah kiranya dalam kendali Tuhan, hamba-Mu bahkan setiap kami dalam tuntunan firman Allah, sehingga pemberitaan yang akan disampaikan mudah dimengerti, dan setiap kami yang mendengar mampu untuk mempraktikkan dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon di dalam nama Yesus Tuhan, firman kehidupan. Amin. Baca firman Tuhan dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tema pembacaan: Allah yang hidup dan berhala-berhala. Firman-Nya tertulis demikian: Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan: Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah laku bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Orang memperpindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyah. Berhala itu sama seperti orang-orang di gunung Antimon, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan nama besar oleh keperkasaan. Siapa yang tidak takut kepadamu, ia raja bangsa-bangsa. Sungguh kepadamu seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dulu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka: para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolom langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia mendengarkan suaranya, mendengarlah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat seperti serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari pembendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu itu. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab, sabda Tuhan Allah.
sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan karena sangat terasa perjalanan kehidupan yang telah kita lalui dan jalani. Sekarang ini kita telah berada di minggu terakhir di bulan Agustus, dan sebagai warga gereja kita dibimbing dalam tuntunan kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tema mingguan Allah yang benar, hidup, dan Raja yang kekal. Nah, saudara-saudaraku, tentang siapa Nabi Yeremia ini? Nabi Yeremia adalah anak dari Imam Hilkia dari anak Tok di tanah Benyamin. Nabi Yeremia ini dia menjadi seorang nabi di saat masih muda, ya kira-kira usia 40 tahun, dan seorang nabi yang setia dan taat kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa seorang nabi adalah pekerjaan yang tidak mudah, apalagi ketika umat Tuhan mereka berada di pembuangan oleh karena ketidaktaatan. Di saat mereka berada di pembuangan, memang sangat terasa bagaimana kehidupan dijajah, dan ini sangat juga mempengaruhi kehidupan keimanan umat mengalami kemerosotan iman. Ini Nabi Yeremia memang mengecam umat Tuhan agar supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Dan apa isi pemberitaan daripada kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di sini sangat jelas, oleh karena umat dia terjebak pada penyembahan berhala, sehingga Nabi Yeremia mau menyampaikan berhala yang dibuat oleh tangan manusia itu terdiri dari pohon yang ditebang, dibuat oleh seorang ahli tukang kayu, diperindah dengan emas perak, diperkuat dengan paku dan paut, ditutupi dengan kain ungu tua dan muda. Oleh tangan manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga Nabi Yeremia menggambarkan bahwa berhala buatan tangan manusia itu seperti orang-orangan mentimun, hanya menakut-nakuti, karena dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan kejahatan dan kebaikan. Raja yang kekal, dialah yang harus ditakuti, dialah yang harus dipuja, dialah yang harus disembah, karena dewa-dewa raja-raja lain tidak sebanding dengan kebijaksanaan, hikmat yang
Jadi sangat jelas di sini bahwa berhala buatan tangan manusia itu adalah kesia-siaan, tetapi Allah yang hidup, Allah yang benar, Raja yang kekal, Dialah yang memberikan kehidupan, Dialah sumber keselamatan. Agar umat Tuhan tinggalkanlah penyembahan berhala, jangan lagi menyembah kepada Dia, tetapi sembah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Raja yang kekal. Sehingga melalui pengajaran firman ini mengingatkan kita, sekalipun perubahan demi perubahan itu ada di hadapan kita, tetapi janganlah penyembahan, pujian, hormat kita kepada Tuhan itu berubah. Karena setiap kita sangat sadar berhala modern, mungkin berhala berupa patung, tidak lagi seperti godaan atau tawaran berhala-berhala modern atau wujud dari berhala-berhala modern yang ada sekarang ini. Mari kita sadar, karena seringkali kita terjebak di saat kita berada dalam tekanan. Kita mudah mencoba yang tanpa kita sadar kita telah keluar dari rel, dari kepercayaan kita, keimanan kita kepada Tuhan, karena kita mencoba menghadirkan yang bisa saja kekuatan lain. Ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan, ingin sukses dan berhasil secara instan, masih banyak lagi saudaraku yang sebenarnya menjebak setiap kita. Yang itu juga adalah wujud daripada tipu-tipu muslihat iblis. Agar kita meragukan, bahkan tidak lagi percaya pada kekuasaan Allah. Tanpa kita sadari, sering kita diperbudak, sering kita diperhambat. Entahkah itu pekerjaan karena kebutuhan. Ya, jadi ada banyak yang diperhadapkan bagi setiap kita. Jadi tinggal bagaimana kita yang mengatur. Karena setiap kita diberikan hikmat Tuhan. Melalui pengajaran firman ini, di era modern ini, menguji kehidupan kita. Apakah masih segenap hati kita mengasihi Tuhan? Apakah masih segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hati kita mengasihi Tuhan? Maka sebagai ajakan daripada Nabi ini kepada umat Tuhan, sangat berbeda dan tidak bisa disamakan, tidak bisa disejajarkan. Kekuatan manusia itu terbatas, bahkan penuh kesia-siaan. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kekal memberikan kehidupan, memberikan keselamatan. Hidup kita tidak sia-sia, tapi hidup kita penuh arti. Firman ini memberikan keteguhan iman bagi kita, agar jangan lagi ada penyembahan berhala buatan tangan manusia. Itu hanya membuat kita
hidup di dalam dosa. Bukan zamannya lagi kita mengandalkan kekuatan manusia, tapi kita yang telah diubah, kita punya kekuatan yang sangat ampuh. Sebagaimana kita mempunyai perlengkapan senjata Allah, tapi yang utama lagi yang kita sembah adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Raja yang kekal. Apapun yang ada di dunia ini, sekalipun mungkin kita begitu wah dan kagum, kita segani, tetapi tidak bisa disamakan, tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Saya lihat di rumah, di tengah-tengah persekutuan berjemaat, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tempat pekerjaan yang dimana kita pergi dan berada, yang sebenarnya itulah kita memberitakan, mempersaksikan bahwa kita telah diubah, kita telah hidup baru, karena kita telah ditebus, sehingga membawa kita. Kenapa kita harus sujud kepada Dia? Kenapa kita harus menyembah Dia? Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Raja yang kekal. Jadi sangat sia-sia lagi kehidupan kita kalau kita masih menyembah ilah lain, berhala modern. Jadi mari keimanan kita semakin kuat. Kita tidak mudah lagi diperdaya dengan tawaran-tawaran manusia, tetapi hanya satu hal yang kita pegang, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Sampaikanlah salam kepada saudara-saudari kita yang sakit, yang sudah lanjut usia,
yang tidak bisa beribadah bersama dengan kita di saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai